Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat secara alami untuk Ancu, anak cucu, dan juga kita semua. Nah, para Ancu, ini Oma kedatangan tamu, ya, tamu yang sudah sekian lama Oma kenal, selalu mendukung kegiatan Oma. Namanya Dr. Willy Japaris. Sekarang udah dokter ya, Dok ya. Ya. Dan kita sangat bersyukur banget karena Dr. Willy itu begitu begitu cintanya kepada Indonesia ya, sehingga meskipun ilmunya dari negeri Cina tetapi selalu memanfaatkan bahan-bahan herbal dari Indonesia sebagian begitu ya, Dok ya? Ya, betul. Oke, nah para Ancu, Oma ingin bertanya ke Dr. Willy ini ya, tentang sekarang masa pandemi ini ya, Dok ya. Nah, kalau menurut Dr. Willy Japaris, apa yang harus dilakukan, Dok, untuk menjaga daya tahan tubuh ini, Dok? Ya, kalau secara kebijakan tradisional gitu ya, turun-temurun kita sebenarnya tahu juga ya, tapi setelah dipelajari selama ribuan tahun, orang itu kalau sakit karena daya tahan tubuhnya turun ya. Ya, mesti karena daya tahan tubuh sebaliknya ya, tubuh ya, Dok? Iya, kalau ada penyakit di lingkungan yang banyak, ada virus, ada kuman. Kalau daya tahan tubuh baik, nah dia nggak sakit. Oh gitu. Nah, daya tubuh gimana supaya nggak sakit? Ya. Ya pola hidup, pola makan, pola pikir, pola kerja. Itu, Bu Ning. Ya. Oke, mengenai pola-pola ini saya ingin lebih tahu lagi pola makan ya, Dok ya. Ini bagaimana kalau menurut ilmu TCM tuh korelasinya bagaimana, Dok? Kalau ilmu TCM bagaimana pola makan, kan kita kadang-kadang ada yang nggak ngerti pola makan bagaimana sih, memilih makanannya. Iya, betul, Bu Ning. Sebenarnya banyak yang sebetulnya ngerti, tapi karena menang di lidah ya, maunya sedap, ya lupa enak-enak ya, Dok. Iya, ya, jadi sebetulnya kalau manusia begitu lahir kan tergantung dari makanan dan minuman. Kalau waktu di dalam rahim dari tali pusat kan, begitu lahir tergantung makanan minuman. Jadi ada ungkapan you are what you eat. Kita makan seperti kita makan seperti apa, kita jadi gimana. Banyak orang obesitas misalnya karena makanannya, minumannya banyak gula misalnya. Oh, gitu ya. Nah, jadi memang makanan mesti dijaga yang seimbang. Oh, ini kuncinya seimbang ini ya, Dok ya? Iya. Ya, di ilmu TCM kan ada 5 rasa itu ya, Dok ya? 5 rasa, 5 warna. 5 rasa yang pahit, asam, manis, terus pedas, asin, ada asin. pedas, itu harus dikonsumsi secara rata atau bagaimana, Dok? Sebetulnya secara umum berimbang, tapi ada orang misalnya levernya yang lemah. Lever lemah tuh orang yang suka marah-marah. Oh, pengaruh ya, orang Dok, suka marah-marah. Iya, emosi keluar maupun dipendam ya. Itu mencederai levernya tuh. Oh, jadi walaupun kita nggak marah terbuka, tetapi dipendam itu juga bisa mempengaruhi ya, Dok ya? Iya. Kalau sedih ke paru-paru. Nah, kalau makanan kan kalau buat lever yang hijau-hijau. Oh, yang hijau-hijau itu ya sayuran ya, Dok? Iya. Terus? Kalau yang buat paru-paru suka sedih, yang rada pedas-pedas sedikit, jangan banyak-banyak, pedesan juga nggak bagus. Oh, jadi tetap ini ya dibatasi ya, Dok ya? Iya, kalau yang buat pencernaan, yang manis-manis, tapi jangan terlalu manis. Ya, misalnya kalau yang alamiah ubi itu kan manis sedikit, tapi nggak terlalu manis. Oh, gitu. Sehat ya. Jadi gitu, kita bisa milih makanan dengan rasa yang seimbang ya, gitu ya, Dok ya? Iya, disesuaikan dengan kondisi tubuh kita nih. Oh, gitu. Sesuai dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing gitu, Dok?
Iya, ada orang yang pencernaannya lemah, nah dia perkuat yang pencernaan. Ada orang yang levernya yang lemah, perkuat yang lever. Oh Tapi secara begitu. umum mesti seimbang gitu. Jadi kuncinya kalau menurut ilmu TCM yang semuanya harus imbang gitu ya dok ya? Iya, ya 5 unsur Ya, iya, iya. seimbang. Nah, ini kan dulu saya ini alumni Nalanda ya dok ya. Ini Nah, Ancu, Oma ini dulu udah tua, masih kuliah ya. Umur 60 saya dok ya, baru iya, sarjana dari Nalanda nih ceritanya nih. iya. Kalau kita ini sebetulnya banyak yang belum tahu dok, masih bingung nih dok. Kayak kalau saya misalnya jadi pembicara, gelarnya apa? SUD kan sekarang gitu ya, Ya, sarjana sarjana usada. usada. Ini sebetulnya jurusan Dharma Usada kan ya, Bda? Ini Iya. bisa dijelaskan sedikit, Dok. Ini sebetulnya mempelajari apa saja ya, Dok? Supaya anak cucu tahu nih, Dok. Nah, iya, anak cucu perlu tahu karena selama ini kalau tradisional kan belum ada sarjana gitu kan. Nah, belakangan kalau kita mau mengembangkan jamu misalnya, ya, di dalam negeri maupun luar negeri karena sekarang globalisasi nih, Mea Ya, nih. ya, Nah, ya. kita mesti pakai ilmu yang mengglobal juga, yang globalisasi juga ilmunya. Ya, ya. Misalnya di UI ada farmasi misalnya, ya lewat farmasi bisa. Nah, tapi juga lewat tradisional bisa juga. Nah, tradisional yang udah ada di ASEAN di dunia ya TCM ini nih. Nah, Oh, itulah gitu yang ya. kita pelajari di Dharma Usada. Jadi Ya, TCM ini ilmunya, diakui dunia ya, Dok, ilmunya ya. dunia. Hmm. Kita bawa jamu dengan ilmu TCM itu lebih Oh, dengan farmasi jadi juga lebih mudah. ilmunya TCM tetapi bisa menggunakan Pakainya bahan-bahan jamu. jamu milik Indonesia ini ya, Dok ya? Iya. Oh gitu. Jadi kadang-kadang kan orang pada takut dok. Jadi kalau kuliah di Dharma Usada itu nanti sebetulnya selain ilmu TCM yang dipelajari apa aja dok? Nah, yang dipelajari kan bagaimana mengkombinasikan makanan kita. Makanan tentu asal dari Indonesia kan. Ya. Kencur, temulawak, ubi, kunyit, ya, jali dan lain-lain. Selain itu juga diajari acupressure. Tahun pertama acupressure nih, Ya, ya ya, kan, ya. gosok-gosok mana meridian titik-titik. Kemudian herbal, herbal jamu maupun makanan. Nah, kemudian akupuntur juga diajarin. Oh, akupunktur Karena juga ilmunya ya. sama kan dengan yang Ya. TCM itu, ilmunya sama tuh dengan yang acupressure maupun yang herbal. Bedanya di modalitasnya, caranya doang beda. Caranya ya, alatnya Iya. beda ya dok. Selain itu jangan lupa juga orang kan suka stres. Diajarin gimana cara meditasi, relaksasi buat ngatasin Oh, stres. itu juga dipelajari ya? Dipelajarin juga. Ya, karena ilmunya sama tuh, Buning. Oh gitu Anak ya. cucu. Dan Nalanda ini kalau nggak salah kan sudah diakui ya oleh Kemendikbud ya dok ya? Iya, Gitu. Nalanda ini kan udah lulusan ya, angkatan pertamanya kan Om Maning nih, ya, Iya. dan kawan-kawan. Udah Ya. ada tiga angkatan yang udah lulus nih. Nah, dilihat oleh teman-teman, termasuk teman-teman dari UNER ya, Batra, dari IKA, dari Lampetekes, dilihat emang ini kita lumayan ada berguna gitu ya pendidikan S1-nya saja. Saya merasa banget udah buka S2 malah. Tadinya nggak ngerti ini ya dunia kedokteran atau dunia penyakit, sekarang jadi lebih paham lagi gitu. Lebih paham. Akhirnya diakui oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Jadi udah diakui sebagai bidang kesehatan gitu. Oh gitu ya dok ya. Yang tradisional ya. Terus Makanya akreditasinya apa dok? Kalau mau kuliah di Dharma Usada Nalanda itu persyaratannya apa dok? Nah kalau yang S1 ya minimal dia lulusan SMA atau sederajat, misalnya STM, SMK, jurusan apa paket saja? C. Boleh apa saja, Buning. Oh, tuh anak cucu kalau mau kuliah di Nalanda jurusan apa saja waktu SLTA ya, itu bisa kuliah di Nalanda. Termasuk yang sudah usia kayak Oma ya dok ya? Iya, nggak ada batas umur karena emang itu dijamin oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita kan. Nah kalau yang S2, yang S2 ini kan udah bukan nih tahun ini. Nah itu mesti S1. S1 juga bidang apa aja boleh. Jurusan apa saja juga bisa? Bisa, hanya kalau yang jurusannya sebelumnya dia nggak kenal tradisional, ada matrikulasi, Buning. Jadi dia aja
persiapan dulu, prakuliah diajarin dulu nih. Oh, ada prakuliahnya kalau mau Ada S2 prakuliahnya untuk di yang Nalanda. mengenal tradisional. Oh. Kira-kira mahal nggak tuh dok biayanya? Sangat rela terjangkau ya. Kan kurang Oh, lebih 1 bulannya 1 juta kurang lebih. kurang lebih begitu ya? Iya. Oh, ya. Ya, Masih kan bisa. nggak perlu, kalau yang tradisional kan nggak perlu alat-alat reagen segala macam, enggak. Oh Ya gitu ya. alat-alat nggak perlu, jadi relatif eh, relatif ya begitu aja. Ya prakteknya nggak kan, kalau praktikum kan mahal, itu enggak. Tapi kita juga tetap belajar ilmu kedokteran barat juga ya dok? Untuk Iya, mengenali penyakit gitu ya. patofisiologi, anatomi, Patofisiologi, faal kita anatomi, pelajari faal ya. juga supaya bisa komunikasi dengan dunia medis modern yang barat. Oh gitu, Ya, menarik kan sekali. globalisasi nih, Bun. Iya. Oh ya kuliahnya apa tiap hari atau bagaimana dok kalau untuk Dharma Usada ini dok? Ya kuliahnya Jumat sama Sabtu. Ya, Jumat sama karena kan Sabtu. Usada kan banyak kan orang dewasa, juga ada anak muda juga yang baru lulus Ada SMA, dokter SMK. juga ya yang belajar ya dok? Ada dokter juga, ya kan ada yang perawat. Oh, ya. Jadi mereka bisa sambil kerja. Sekarang kan zamannya begitu, yang pas Mendikbud ini kan begitu. Tetap Jadi masih seperti dulu dok. Kalau Jumat itu mulainya sore gitu ya, Jumat iya, sore sampai malam. iya. Baru sama hari Sabtu gitu ya dok. Hari Sabtu, iya. Ancu, ada apa ya peluang yang menarik kalau untuk belajar tapi tidak mengganggu kegiatan bekerja misalnya gitu ya dok ya. Iya, Senin sampai Jumat bisa kerja. Ya. Nah kalau Gitu. seperti masa sekarang ini kan dok, kan kita masih sementara, belum bisa, yang sekolah belum bisa sekolah, yang belajar yang bekerja pun juga masih di rumah. Apakah untuk angkatan misalnya nih untuk S2 nih dok, atau yang S1, apakah belajarnya itu harus ke kampus terus atau bisa dari rumah dok? Sekarang ini sejak PSBB sih webinar terus nih, ya kan? Karena umumnya bisa dipelajari. Kalau nanti waktu perlu praktek nih, nah itu baru nanti perlu ketemu. Walaupun diperagakan juga bisa, ya kan menjit, ya kan? Kan bisa dilihat juga. Tapi kalau nanti raba nadi seperti apa, nah nanti itu baru bisa ketemu. Ya, mudah-mudahan tahun depan. Kuliahnya banyak webinar gitu ya dok ya? Iya. Karena kan yang penting analisanya nih, ya kan, udah periksa orang kan analisa kayak dokter aja, ya kan, kan banyak analisa bikin resep gitu kan. Oh gitu ya. Jadi teori, jadi analisanya mesti kuat. Jadi kita bisa mendapat banyak kemudahan untuk bisa belajar gitu ya dok ya? Iya pastilah. Oke. Nah kalau maaf dok, kalau belajar di Nalanda ini sebetulnya gelarnya apa dok? Nah, kalau yang S1, Sarjana Usada, SUD. Kalau yang S2, Magister Kesehatan, MKes. Gitu. Oh, bisa MKes ya, Magister Kesehatan. Bisa MKes, iya udah jelas. Sekarang sih udah jelas, peraturannya udah jelas. Udah jelas ya. Berapa tahun dok kalau untuk S2? Kalau S2, sesuai peraturan kan 36 SKS, jadi 4 semester, 2 tahun, Buning. Oh, 2 tahun aja. 2 tahun. Oh. Malah kalau orang yang misalnya S1 nyambung S2, dia bisa irit 1 semester. Karena waktu S1 nih udah semester 7. Nah, dia bisa ngambil sekalian S2. Oh, bisa begitu ya. Wah, begitu, peraturannya yang begitu. waktu kuliah nggak bisa begitu ya. Waktu itu kan belum ada S2-nya. Belum ada S2. Sekarang jadi S2 ini mulai tahun 2020. Tahun ini. Tahun ini, iya. Oh, kita tinggal daftar. Daftarnya kemana, dok? Ya, nanti daftarnya bisa diinfokan. Bisa atau lewat nanti ke Om Maning nanti diteruskan kan alumni juga kan. Nanti Dokter Willy kasih tahu saya ya bagaimana cara mendaftarnya baik untuk S1 maupun juga S2 gitu ya dok ya. Ya WhatsApp ke saya aja boleh. WhatsApp saya nanti saya teruskan. Nanti kita informasikan nomor telepon Dokter Willy ya. Iya 0816 90 80 22. Mudah diingat. Dok, ulangi dok. Ya 0816 nah terus 90 80 22.
Oke, ya. Itu nomor yang udah dari dulu. Nomor dari dulu ya, nggak pernah ganti-ganti ya, Dok? Ganti-ganti. Ya. Oke, ya. Itu menarik sekali ya, Dok, ya, untuk bisa mempelajari ilmu kesehatan dengan basic PCM ya, Dok, ya. Tetapi di Nalanda kita juga ternyata belajar juga, walaupun tidak secara mendetail banget, tapi mempelajari ilmu kedokteran barat juga ya, Dok, ya. Dan berbagai keterampilan pengobatan tradisional gitu ya. Iya. Menunjang kesehatan paripurna jadi. Paripurna jadinya lengkap banget fisik ya. Maupun mental. Oh, gitu ya. Termasuk juga ini tadi ya, relaksasi, untuk anti-stres. Relaksasi tadi ya, meditasi ya, Dok, ya. Ya. Jadi ini kan namanya STAB Nalanda tuh Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Ya, ini tentang agama, apakah tidak ada masalah, Dok? Nggak ada, karena agama lain gitu. Iya, karena di pelajaran Prodi Dharma Usada nggak diajarin agama Buddha, enggak. Ya, karena sama dengan, kan seperti Universitas Kristen Indonesia, atau Katolik Atma Jaya, kan nggak diajarin, kalau fakultas kedokteran kan nggak diajarin Katolik atau Kristen gitu kan. Jadi kalau untuk fakultas ininya ya nggak diajarin, jadi keyakinannya sesuai masing-masing. Oh gitu ya. Iya. Karena namanya aja sekolah tinggi, jadi ada yayasannya Buddha ya, Sekolah Tinggi Agama Buddha namanya. Iya. Oke, jadi tidak usah khawatir terus mau jadiin ini ya agama Buddha itu enggak ya. Kalau di kampus kita sekarang udah ada musolanya, Bun. Oh, udah ada musolanya. Kemarin belum ada, iya. Sekarang udah ada musolanya di depan tuh. Sebelah mana ya, Dok? Di atas? Di belakangnya kantor Satpam. Oh, belakang kantor Satpam, tahu ya. Oh. Ya malah ini Pak Embang kan udah lihat sama Pak Bayu, lihat cocok gak nih, gitu. Ya musolanya udah sesuai belum perlengkapannya begitu. Oh gitu, bagus sekali ya, Dok, ya. Nggak usah keluar lagi, ada musola di kampus. Ya. Jadi siapa saja bisa belajar tanpa harus takut ya, Dok, ya. Tanpa harus khawatir. Pengaruh tentang agama enggak ya, karena Buddha juga mengajarkan tentang kasih ya, Dok, ya. Oke. Iya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan yang menarik untuk Ancu, anak cucu, dan juga siapa saja yang menyaksikan video Om Maning kali ini ya, Dok, ya. Iya. Oke, semua orang bisa sehat. Bisa sehat. Ya. Terima kasih, Om Maning. Terima kasih.